Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, kali ini kita lagi ada di Kalimantan. Letaknya itu di Berau. Nah, kita ada project, itu kita bikin satu buah store Celsius yang ada di Berau. Nah, jalannya ini di Jalan Tanjung Redep, Jalan Durian 2. Nah, kalau misalnya kalian warga Kalimantan yang mau datang ke Celsius, silakan. Ini proyek kita yang baru selesai. Kemungkinan di tanggal 24 Desember ini kita akan opening dan kalian bisa lihat koleksi-koleksi Celsius ada apa aja. Nah, proyek ini kita lakukan, tadinya ini bangunan ini sama sekali kurang layak. Jadi kita benar-benar melakukan renovasi yang lumayan besar di bangunan ini. Jadi renovasinya dari tampak fasad, dalam itu semua kita renovasi semua. Nah, nanti detailnya akan seperti apa aja nanti kita lihat. Nah, jadi nanti gua akan kasih lihat di daerah sini tuh benar-benar padat pemukiman, dalam arti banyak proyek tambang dan lain-lain. Makanya ini di jalan utama besar. Nanti dari ambience-nya, dari footage videonya akan gue share semuanya ya. Jadi kita masuk ke dalam untuk melihat detail-detailnya. Nah, jadi sebenarnya konsep ini nih konsep yang kita buat, yang kita design and build oleh Orduga Project. Jadi kalau misalnya tadinya itu di sini dua ruko yang kita buat jadi satu. Jadi ini kita sekatnya kita bongkar semua. Jadi kita buat perluasan gitu. Jadi secara layout ini juga kita rubah semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, nanti before-nya juga gue akan lampirin. Jadi bentuk sebelumnya seperti apa dan after-nya seperti ini gitu. Jadi kurang lebih biayanya ini menghabiskan dana kurang lebih 500-an besar. Jadi 500-an juta besar. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu berapa sih kira-kira estimasinya untuk pembangunan toko yang posisinya di luar kota, bisa nggak dengan Orduga Project? Tentu bisa aja dengan kita. Jadi sebenarnya semua pekerja kita nanti akan kita berangkatkan ke sini, yang kita lakukan pekerjaan di sini. Nah, untuk furniturnya kita semua kirim dari fabrikasi kita di workshop di Jakarta. Jadi kita kirim semua ke sini dan semua tinggal instalasi. Jadi ketika di sini secara sistematisnya, secara teknisnya, tim yang ada di lapangan mengerjakan proyek sipilnya. Jadi nanti untuk tim sipil jalan, jadi barang itu kita udah jalan juga. Karena rata-rata untuk proyek kayak gini itu membutuhkan waktu 30-40 hari kerja kayak gitu. Jadi kita benar-benar kejar-kejaran untuk masalah logistik, karena kan harus via darat untuk efisiensi budget juga ya kalau misalnya ini untuk pengiriman. Karena pengiriman semua loose fixture kayak misalnya table, T-stand, bar stand, itu semua benar-benar kita ada menggunakan kontainer 20 feet untuk sampai ke project Berau ini. Kayak dari lighting semua ini kita support dari Jakarta semua gitu ya. Jadi kita lihat overview-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di dinding-dinding ini sebenarnya ini tekstur semua. Ini kita buat tekstur semua karena kenapa? Untuk mempermudah dan mempercepat waktu finishing. Karena kalau misalnya tadinya kan ini dindingnya nggak ada yang bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat juga ini
kita udah tinggal serah terima. Jadi besok pagi ini kemungkinan akan buka tokonya. Malam ini kita cek dan kita review semua project-projectnya gitu. Jadi semua di sini kita cover untuk menggunakan gypsum. Ini penebalannya pakai gypsum. Terus dinding-dinding yang tidak rapihnya ini kita semua buat tekstur. Terus di sini juga kita bikin ada indirect light juga di sini. Nah ini kita bikin indirect light. Jadi untuk semua produk-produk yang di highlight itu benar-benar kelihatan nih untuk teksturnya, untuk patternnya, semua ini kelihatan gitu. Nah jadi kita bikin single line di sini, terus habis itu di sini juga kita pakai bracket H5 dan di sini ada ambalannya. Terus di sini juga ada rak aksesoris. Terus habis itu di sini ada area kasir. Jadi kasir ini sengaja kita desainnya di sentral. Karena untuk apa? Karena kayak misalnya nanti nih peak season di Natal ini kan kemungkinan akan ramai banget pengunjung, makanya walaupun dibantu CCTV, jadi kenapa kita taruh di center agar visual dari kasir atau penjaganya, staffnya itu bisa ngelihat ke seluruh ambience di store ini. Jadi untuk bisa controlling juga lah gitu. Jadi secara desain kita juga memikirkan untuk keamanan, regulasi layout, workflow kayak gitu itu semua kita udah pikirin. Nah, karena ini jatuhnya itu ruko, jadi kita pasangin AC-nya itu AC split biasa. Jadi kita pakai ada 3 unit untuk cooling sistemnya di area ini. Nah, untuk lampu-lampu ini kita pakainya 30 sampai 35 watt. Itu ada yang 2 spot dan ada yang lampu track lamp. Nah, ini untuk memaksimalkan pencahayaan yang ada di dalam store ini. Jadi kunci utamanya dalam toko itu adalah lighting. Jadi lighting itu adalah kunci utama untuk kita memvisualisasikan produk-produk yang akan nanti dijual. Nah, jadi semua barang-barang yang ada di sini, semua yang ada di sini ini benar-benar kita buatnya custom dan kita developnya itu ada yang fabrikasi di Jakarta dan ada juga yang fabrikasi langsung di sini. Kayak sipilnya otomatis kita fit out langsung dari di sini. Nah, terus kayak misalnya di area belakang ini juga kita ada fitting room. Nah, tadinya di sini tuh kamar mandi. Ini kamar mandi kita tutup. Jadi kalau misalnya komersil itu sistemnya itu benar-benar kita gimana caranya nanti setelah handover atau enggak ini toko ini nanti enggak diperpanjang masa sewanya dan lain-lain, kita bisa kembalikan seperti awal. Makanya ini levelnya kita bikin beda karena tadinya di sini ini area kamar mandi nih. Gitu. Jadi ini kita cover semua gitu. Nah, ini ada 2 area fitting room nih di sini. Ini ada 2 area fitting room yang lumayan besar. Jadi kalau misalnya nanti customer mau fitting dan lain-lain, ini bisa di sini semua. Ini cukup besar sih. Jadi kurang lebih total luasan yang ada di sini itu kurang lebih 90 meter persegi di sini tuh. Jadi untuk kapasitas 90 ini kita coba untuk desain gimana caranya semuanya kita buat putih biar gimana caranya terlihatnya seamless. Jadi tokonya tuh kelihatannya lebih wide gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat walaupun putih tapi di detail-detail dinding itu banyak banget yang kita bikin tekstur-tekstur kayak gitu. Jadi kayak misalnya di show window ini sengaja kita bikinnya frameless biar kelihatannya dari depan itu store-nya itu jadi wide gitu. Nah, dinding perimeter di depan juga kita bikin skat. Karena kenapa? Karena visualisasi untuk dinding perimeter kanan dan kiri visualnya kurang bagus, jadi kita putusin untuk tutup kayak gitu. Jadi detailnya kayak gitu aja yang kita bisa share kali ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian pengen lihat project-project kita yang selanjutnya yang lebih menarik lagi, kalian bisa cek di YouTube Tito APR dan kalian bisa terus pantengin di Instagram kita di Orduga Project. Bahkan kalau misalnya kalian mau konsultasi atau kalian mau tanya-tanya, bisa lihat yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kalian bisa dapat semua informasi dari WhatsApp bisnis, dari sosial media kita. Kalian bisa cek semua. Gitu aja yang gue bisa share di project kali ini di Brau. Gue harap kalian juga bisa terinspirasi dan kalian bisa dapat pencerahan untuk ide bisnis kalian atau sekedar dari keinginan kalian nanti untuk memulai bisnis kayak gitu aja yang gue bisa kasih update kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye bye.